Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman selama saya menjadi petugas kesehatan haji Indonesia. Bapak Ibu jemaah haji, sebentar lagi Bapak Ibu akan menjalankan prosesi puncak ibadah haji. Sekarang tinggal menghitung hari saja. Tanggal 14 Juni 2024, Bapak Ibu akan berangkat dari hotel dengan memakai pakaian ihram. Menggunakan bis akan diantarkan untuk menuju ke Arafah. Prosesi puncak ibadah haji itu lamanya 5-6 hari. Bagi Bapak Ibu yang akan mengambil nafar awal, prosesi ibadah haji akan berlangsung selama 5 hari. Dan bagi Bapak Ibu jemaah haji yang mengambil nafar tsani, prosesi ibadah haji akan berlangsung selama 6 hari. 2-3 hari sebelum keberangkatan ke Arafah, bis sholawat yang biasa mengantarkan Bapak Ibu jemaah haji ke Masjidil Haram itu sudah tidak operasional lagi. Oleh karena itu, saya sarankan Bapak Ibu jemaah haji untuk tidak ke Masjidil Haram dulu. Sholat sunat maupun sholat wajib lakukan saja di hotel tempat Bapak Ibu tinggal. Karena pihak hotel sudah menyediakan tempat sholat untuk berjamaah. Selain itu, terkait dengan kesehatan, maka oralit yang selama ini berada di tangan Bapak Ibu jemaah haji yang sudah dibagikan oleh petugas kesehatan haji itu sebaiknya nanti dipersiapkan isi dengan 2 saset oralit. Bawa juga obat-obatan rutin seperlunya saja, seperti obat untuk sakit kepala, misalkan paracetamol, untuk demam juga bisa dengan paracetamol, kemudian untuk obat sakit perut atau diare, kemudian obat-obat mah, itu silahkan dibawa saja seperlunya saja. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai penyakit kronis, seperti penyakit hipertensi, diabetes, kolesterol, stroke, jantung, asma, dan sebagainya, silahkan bawa obat-obatnya sesuai dengan lamanya tinggal di prosesi ibadah haji. Bagi yang nafar awal itu adalah 5 hari, sedangkan untuk yang nafar tsani itu sebanyak 6 hari. Jadi pemakaian per hari kalikan saja selama Bapak Ibu tinggal mengikuti prosesi ibadah haji. Nanti ketika di hotel setelah Bapak Ibu memakai pakaian ihram berniat untuk ibadah haji, maka Bapak Ibu akan berangkat di Arafah. Tanggal 14 Bapak Ibu jemaah haji akan menginap 1 malam. Di Arafah kegiatannya sangat minimal, hanya berzikir, berdoa, dan berada di tenda masing-masing. Tip kesehatan selama di Arafah, Bapak Ibu jemaah haji saya sarankan bagi yang mempunyai penyakit kronis itu obatnya harus diminum secara rutin dan teratur. Dan jangan lupa pula karena suhu udara di Arab Saudi itu bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, maka resiko kesehatan yang bisa terjadi adalah dehidrasi, kemudian sengatan panas, dan terjadinya eksaserbasi akut untuk penyakit-penyakit kronis. Bagi Bapak Ibu jemaah haji, untuk banyak minum 1 gelas per jam atau 200 ml per jam. Ada pertanyaan, kalau banyak minum tentunya kita menjadi beser. Tidak salah juga Bapak Ibu jemaah haji. Tapi menurut pengalaman saya bahwa frekuensi buang air kecil di Arab Saudi itu menjadi berkurang. Karena
Pengeluaran cairan itu lebih banyak melalui keringat. Jadi jangan takut untuk beser kalau kita banyak minum. Bagi yang mempunyai penyakit kronis, sekali lagi saya ingatkan, minum obatnya secara rutin dan teratur. Dan hindari paparan sinar matahari secara langsung. Tinggal saja di tenda atau di dekat tenda di tempat yang teduh. Bapak Ibu jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah 1 hari menginap di Arafah pada tanggal 15 Juni 2024, itu adalah puncaknya prosesi ibadah haji, yaitu wukuf. Nanti ada prosesi khutbah wukuf. Kemudian yang saya ingatkan bagi jemaah haji selama di Arafah ketika ke toilet. Ini pengalaman saya, banyak jemaah haji yang tersasar ketika sepulang dari toilet. Oleh karena itu, apabila mau ke toilet, sebaiknya jangan sendirian. Bisa berdua atau bertiga. Dan untuk lansia, mohon untuk didampingi oleh jemaah haji yang mempunyai kekuatan fisik atau yang masih muda-muda. Kita lanjutkan. Setelah di Arafah, nanti Bapak Ibu jemaah haji menjelang maghrib akan dievakuasi untuk menuju ke Muzdalifah. Terkait dengan sholat maghribnya, menurut pengalaman saya, Bapak Ibu jemaah haji sholat maghribnya akan dijamak takhir di Muzdalifah. Akan tetapi ketika prosesi evakuasi jemaah haji dari Arafah menuju ke Muzdalifah itu kadang-kadang sering melewati waktu maghrib. Nah, pengalaman saya ada juga jemaah haji yang melaksanakan sholat maghribnya ketika berada di Arafah. Nah, itu silakan Bapak Ibu jemaah haji koordinasikan saja dengan pembimbing ibadah hajinya. Nah, Bapak Ibu jemaah haji, setibanya di Muzdalifah, untuk jemaah haji yang belum mengetahui atau yang belum pernah berpengalaman berhaji atau berumrah, di Muzdalifah itu tidak ada tenda, hanya beratapkan langit. Nah, apa saja kegiatan jemaah haji di Muzdalifah? Yaitu mengambil batu kerikil dan bermabit, bermalam di Muzdalifah. Nah, terkait dengan batu kerikil, berapa banyak yang akan diambil oleh jemaah haji? Yang harus diketahui jemaah haji adalah kegiatan jumrohnya nanti. Jumroh di tanggal 16 itu hanya dilempar. Di Jamarat itu adalah Aqobah saja, sebanyak 7 kali lemparan. Mari kita hitung berapa banyak jumlah batu kerikil yang akan diambil oleh jemaah haji. Kalau Aqobah 7, kemudian di hari Tasyrik untuk yang nafar awal di tanggal 17 dan 18 Juni 2024 akan melempar ula, usto, dan Aqobah. Jadi untuk yang nafar awal, jumlah batu kerikil yang harus dibawa dari Muzdalifah itu sebanyak 49 batu kerikil. Sedangkan untuk nafar tsani, silahkan tambahkan saja 21 menjadi 70 batu kerikil saja. Setibanya di Muzdalifah, setelah melewati tengah malam, Bapak Ibu jemaah haji akan dievakuasi menuju ke Mina dengan menggunakan bis. Nah, setibanya di Mina, Bapak jemaah haji akan melakukan prosesi lempar jamarat. Nah, bagi Bapak Ibu yang mempunyai penyakit-penyakit yang tidak memungkinkan untuk melempar jamarat, atau bagi Bapak Ibu jemaah haji lansia, untuk lempar jamaratnya silahkan dibadalkan saja. Bapak Ibu jemaah haji melempar jamarat, jarak dari tenda ke jamarat bagi jemaah haji yang berada di Mina Jadid
itu cukup jauh. Bisa mencapai 7 kilometer satu kali jalan dari tenda ke Jamarot. Jadi bolak-balik itu sekitar 14 kilometer. Bagi yang nafar awal, nanti sebelum matahari terbenam itu setelah melaksanakan lemparan jumrah di tanggal 18 Juni 2024 akan kembali ke hotel di Mekah dengan menggunakan bis. Sedangkan yang nafar tsani tetap akan bermalam dan tanggal 19 Juni 2024 kembali melempar jumrah dan kembali lagi ke tenda. Setelah itu, maka yang nafar tsani pun akan kembali ke hotel di Mekah sebelum matahari terbenam dengan menggunakan bis. Setelah setibanya di Mekah, nanti bagi Bapak Ibu jemaah haji yang belum melaksanakan tawaf ifadah akan menjalankan prosesi atau ibadah tawaf, sa'i, dan tahallul. Maka setelah itu prosesi ibadah haji sudah selesai. Demikian Bapak Ibu jemaah haji, rangkaian puncak ibadah haji dan tips kesehatan bagi jemaah haji selama menjalankan prosesi puncak ibadah haji. Semoga Bapak Ibu jemaah haji dalam keadaan sehat, ibadah hajinya menjadi haji yang makbul dan mabrur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.